Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yudha Wardani. Saya dari kelas 2A NPM 1910303003 kebalik ya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi kita, yaitu ARM atau aplikasi rental mobil. Oke. Jadi pengenalan dari ARM ini adalah ARM atau disebut dengan aplikasi rental mobil merupakan sebuah aplikasi yang dimana dibuat dengan berbagai macam alasan masyarakat dan terciptalah aplikasi ARM. Tentu saja aplikasi ini mudah digunakan untuk semua kalangan dengan tarif yang bisa dibilang murah. Oke, next. Jadi alasan aplikasi ini dibuat adalah yang pertama, rental mobil dengan harga murah. Yang kedua, durasi yang bisa di custom. Yang ketiga, aplikasi yang mudah digunakan. Yang keempat, pemesanan secara mendadak. Itu pun juga bisa. Ya, sekarang gambaran umum atau latar belakang pembuatan aplikasi ini. Pada era sekarang sudah sewajarnya orang ketika berlibur pasti membutuhkan mobil. Pasti orang-orang keberatan jika membeli mobil yang mahal yang hanya dibuat liburan selama beberapa hari. Maka dari itu terbitlah sebuah aplikasi ini yang dimana durasi buat menyewa mobil bisa di custom atau bisa di custom dan tarif perharinya pun juga murah. Oke, next. Definisi masalah berdasarkan gambaran umum yang kami sampaikan, maka kami merumuskan masalah yang ada sebagai berikut. Yang pertama, kepada siapa aplikasi ini ditunjukkan. Yang kedua, apakah aplikasi ini benar-benar mudah digunakan. Oke, yuk. Jadi pembahasan masalahnya adalah yang pertama, aplikasi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang ingin berlibur untuk beberapa hari ke depan. Yang kedua, dengan UI atau user interface yang mudah dipahami membuat aplikasi ini mudah digunakan. Jadi UI-nya itu sangat simpel, jadi bisa dengan mudah atau dengan cepat belajar menggunakan UI-nya. Jadi benar-benar mudah lah. Next, analisa kelemahan sistem. Yang pertama, analisa kinerja atau performance. Pengolahan input data yang belum efektif dan efisien, terdapat kesalahan ketika pendataan atau keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi. Yang kedua, analisa informasi. Akan membutuhkan waktu agar aplikasi ini dikenal publik dengan jangkauan luas, akan tetapi kami menjamin aplikasi ini memberikan detail persewaan secara akurat. Yang ketiga, analisa ekonomi. Hanya membutuhkan biaya ekonomis, namun mungkin juga ada biaya yang kurang ekonomis, disesuaikan dengan mobil dan pemilik yang menyewakan mobil tersebut. Yang keempat, analisa kontrol. Mungkin aplikasi ini bisa terbilang belum rapi, namun pasti akan dilakukan perbaikan. Yang kelima, analisa efisiensi. Kemungkinan besar aplikasi ini memakan kuota besar untuk mengunduh gambar mobil dan juga membutuhkan kecepatan jaringan yang lancar. Bisa dibilang ya, karena aplikasi ini kan secara online, seharusnya ya memang membutuhkan jaringan yang agak cepat untuk membuat gambarnya, loadingnya itu biar lebih cepat. Ini mobilnya yang mana gitu. Oke. Yang keenam, sekarang analisa layanan atau service. Proses pelayanan sistem yang berjalan saat ini belum mempermudah proses untuk orang yang masih awam, dan juga belum ada fitur help atau bantuan untuk menjelaskan aplikasi. Next, jadi analisis kebutuhan sistem ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan non fungsional software pendukung. Yang pertama, memerlukan software pembayaran seperti OVO dan lain-lain. Yang kedua, software database seperti MySQL. Yang lanjut, hardware pendukung. Jadi hardware pendukungnya memerlukan hardware yang pendukung, yaitu smartphone untuk memiliki aplikasi. Yang kedua, harus memiliki PC untuk membuat aplikasinya. Dan kita juga menggunakan bahasa Java kalau nggak salah. Iya, Java.
kebutuhan antarmuka. Yang pertama, akses ke database menggunakan PC, mouse, keyboard. Kebutuhan untuk kerja, yang pertama, perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Next, sekarang analisa kebutuhan sistem. Kelayakan teknis, berdasarkan analisis teknologi pada segi hardware, kami sudah memiliki komponen ataupun perangkat yang layak untuk diproseskan atau digunakan. Pada segi software, sudah tersedia software yang membantu kami atau software kami. Pada segi brandware, kami sudah mempersiapkan diri untuk menguasai lebih lanjut bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi tersebut berkembang ke depannya sekaligus menjadi admin. Next, sekarang yang B, kelayakan ekonomis. Untuk menganalisa kelayakan ekonomis, kami menggunakan metode cost benefit analysis. Ditujukan adalah untuk memberikan gambaran apakah lebih besar manfaat atau biaya yang dikeluarkan member. Dengan begitu kami bisa memperhitungkan apakah aplikasi ini diperkirakan sanggup diluncurkan di masyarakat atau tidak. Yang ke C, kelayakan informasi operasi. Aplikasi ini dibuat dengan memperhatikan cara mengoperasikan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan admin. Oke. Sekarang yang D, kelayakan sumber daya. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan sumber daya rendah, hanya mengkonsumsi biaya internet dan membutuhkan smartphone. Sedangkan untuk pembuatannya cukup memakan biaya listrik karena menggunakan PC dalam waktu yang agak lama. Yang ke E, kelayakan hukum. Secara hukum, aplikasi ini tidak melanggar hukum karena dalam prosesnya pemilik mobil harus bisa membuktikan jika mobil tersebut adalah miliknya dan sah secara hukum. Dan untuk meminjam harus menunjukkan syarat yang sah untuk mendaftar atau menyewa berupa KTP dan lain-lain. Sehingga hampir tidak mungkin aplikasi ini digunakan dalam tindak kejahatan, dan juga kami menggunakan bantuan software legal. Jadi ini arsitektur sistemnya menjadi klien, jaringan komputer dalam satu server menurut database. Pada sistem ini semua proses utama dan fungsi sistem manajemen basis data berada secara terpusat jadi di satu komputer. Penggunaan atau member mengakses aplikasi menggunakan aplikasi pada ponsel. Oke, next. Jadi ini adalah user interface-nya dengan benar-benar sangat mudah. Di sini ada exit, ada login, ada register. Tinggal masukkan ini. Jika tidak punya akun bisa register dulu. Dan ini tampilan berandanya, bisa top up, home, daftar mobil, akun, dan logout. Oke, next. Pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaannya, uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, misalkan penerapannya terhadap masalah sekitar. Jadi jawabannya adalah pendapat saya adalah jika ada suatu masalah seperti pendataan masyarakat yang membutuhkan banyak sekali data dan tentunya pasti membutuhkan waktu yang lebih banyak, maka dengan adanya software maka pendataan tersebut akan lebih mudah dan efisien. Sudah pasti para orang tua sudah bisa menggunakan smartphone. Oke, jadi begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.